Bertemu kembali saudara bersama saya Dr. Charles Marpaung dalam Berita Injil Hidup Berkemenangan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik menjadi pemimpin besar. Pemimpin besar yang dahsyat tentunya. Saudara, menjadi pemimpin secara teori ada dua. Pada dasarnya pemimpin bisa muncul karena otoritas. Misalnya diangkat dalam sebuah SK oleh perusahaan. Dengan demikian otomatis dia menjadi pemimpin. Mungkin baik, mungkin tidak. Yang kedua, pemimpin yang memang tidak diangkat tetapi mempunyai karisma sehingga lingkungannya mengangkatnya jadi pemimpin. Dalam hal yang manapun, in either case, dalam kedua hal tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin besar yang dahsyat. Ada 5 syaratnya, 5P, saya sebutkan 5P. 5P untuk menjadi seorang pemimpin besar yang dahsyat. P yang pertama adalah pendidikan. Dia harus mempunyai pendidikan yang cukup untuk bisa memimpin. Yang kedua adalah P, pengalaman. Dia harus mempunyai pengalaman. Ini penting supaya dia bisa berhasil. P yang ketiga, dia harus ada penampilan. Ya, memang tidak semua, tapi paling nggak kalau dia ada penampilan, tampang, pakaian, style, dan seterusnya. Saudara lihat mereka-mereka yang kampanye itu penampilan. Ya, di situ termasuk pencitraan ya, gitu ya. Kemudian yang keempat, pribadi. Dia harus mempunyai pribadi yang bagus, saudara. Ingat waktu kita membahas topik pribadi yang dahsyat. Kita juga sudah broadcasting soal pribadi yang dahsyat ini di YouTube. Saudara boleh melihat di sana ciri-ciri pribadi yang dahsyat itu. Kalau dia mempunyai pribadi yang dahsyat, dia akan menjadi seorang pemimpin yang dahsyat juga. Tetapi P yang kelima ini itu yang terpenting. P kelima adalah pengorbanan. Seorang pemimpin harus sanggup berkorban ya. Jadi pengorbanan ini begini, kemampuan merendahkan diri, melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan oleh mereka yang dipimpin. Ya, itu dicontohkan dengan teladan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi setiap orang bisa melakukannya. Gembala sidang bisa membantu ibu-ibu menyuci piring di dapur gitu ya. Gembala sidang yang besar, oh itu surprise mereka ya. Itu contoh merendahkan diri. Atau juga misalnya contoh merendahkan diri adalah kemampuan merendahkan diri dari seorang pemimpin untuk menjadi yang terkecil di antara mereka-mereka semua yang dipimpinnya. Itu disebut dalam Matius 18 ayat 4. Ataupun misalnya disebutkan dalam Lukas 14 ayat 1, sebab barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi itu contoh-contoh seorang pemimpin yang harus melakukan dirinya supaya dia lebih rendah, nanti akan ditinggikan. Atau juga kemampuan berkorban untuk yang dipimpin. Ini ada di Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Ini banyak ini ya. Atau pemimpin yang bahkan berani memberikan nyawanya untuk orang yang dipimpinnya. Baca Yohanes 10 ayat 11 sampai 12. Itulah contoh pemimpin yang dahsyat itu. P yang kelima ini saudara kita sebut sebagai pengorbanan, yaitu yang merupakan P, teladan dari Kristus. Saudara ingin menjadi pemimpin besar atau pemimpin yang dahsyat, ikuti 4P di atas, ditambah suatu P yang terakhir, yaitu pengorbanan yang merupakan pengorbanan dengan daya dan keteladanan dari Kristus. Maka siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, atau golongan atau ras saudara, itu tidak pandang bulu, maka saudara akan menjadi pemimpin besar, pemimpin yang dahsyat di lingkungan saudara. Silakan saudara mencoba. Saya berdoa semoga Anda sukses. Saya Dr. Charles Marpaung undur diri dari hadapan saudara. Sampai bertemu dalam topik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.